Nurchendiani dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Gizi dengan NIM 2511132111017. Baiklah, adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas keyaksian dan pemikiran Muhammad Natsir. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir menekankan integritas Islam dengan negara dan kehidupan publik, memandang negara sebagai alat untuk menegakkan nilai Islam, serta mengedepankan dakwah rasional, moderat, dan integral yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun pendidikan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya sekedar ritual. Bapak Muhammad Natsir melihat bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi seluruh ajaran Islam. Selanjutnya, untuk memahami pemikiran Natsir tentang agama dengan negara, kita perlu memahami dua hal yang berikut. Yang pertama, adanya faktor situasi politik pada saat terjadinya polemik pada tahun 1940-an yang memunculkan polemik dan pertarungan ideologi antara kaum nasional Islam dengan kalangan netral agama. Kedua, faktor emosional Natsir selaku tokoh negarawan muslim, gagasan-gagasan definitif tentang pemikiran Soekarno yang cenderung ke arah sekuler, mempertahankan Islam dari pemahaman pemisahan antara agama dan negara. Bapak Muhammad Natsir tidak suka dengan pemikiran Soekarno karena Soekarno berkiblat pada pembaharuan Islam di Turki. Soekarno menganalisis sebab-sebab pemisahan agama dari negara. Substansi uraian Soekarno adalah keberpihakannya pada gagasan sekularisasi yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Dasar argumen Soekarno adalah bahwa agama merupakan persoalan akhirat yang sangat bersangkutan antara individu dengan Tuhannya. Sedangkan persoalan negara adalah murni persoalan duniawi dan kemasyarakatan. Menurut Soekarno, dalam sejarah Islam tidak pernah ada dinamakan negara Islam. Nabi Muhammad dalam pandangannya adalah bukan seorang negarawan, tetapi hanya seorang pemimpin spiritual. Soekarno dalam hal ini mengutip tulisan Abdul Razik. Buku tersebut berisi bahwa agama dan kekuatan politik adalah dua dimensi kehidupan yang berbeda. Razik juga mengungkapkan bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah agama, sehingga Islam memberikan aturan moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Berdasarkan pemikiran Razik, itulah Soekarno menuntut agar ada pemisahan yang tegas antara agama dan kekuasaan politik. Dalam pandangan Soekarno sendiri, menyatukan agama dan negara. Natsir juga mengungkapkan salah satu penyebab mengapa orang tidak mau sependapat dengan negara Islam adalah karena terdapat gambaran yang keliru mengenai negara Islam. Natsir mencoba menjernihkan gambaran negara Islam sebagai yang dipahami Soekarno maupun kalangan yang anti persatuan agama dan negara. Gambaran keliru mengenai negara Islam telah muncul semenjak lahirnya karya-karya kaum orientalis mengenai Islam. Diduga melalui karya-karya inilah menyebabkan penyebaran gambaran keliru tentang negara Islam. Lahirnya karya-karya ini pada mulanya didorong keinginan untuk mengkritik dan menyerang Islam. Ini dilakukan dalam rangka kekalahan Eropa Kristen menghadapi kekuatan militer kaum muslim dalam perang salib pada abad 19-13. Bentuk penyerangan mereka adalah dengan membuat buku yang berisi gambaran tidak benar mengenai Islam dan kaum muslimin. Tentang Nabi Muhammad yang digambarkan mempunyai penyakit ayan, gila, perempuan, penjahat, pendusta, dan lainnya. Oleh karena itu,
Islam yang dibawa Muhammad bukanlah ajaran yang benar. Agama yang benar hanya agama Kristen yang dibawa oleh Yesus Kristus menurut mereka. Gagasan demokrasi terpimpin telah membawa Soekarno ke puncak kekuasaan yang memang telah ia dambakan sejak lama. Sebagai orang yang merasakan betapa panasnya sistem demokrasi terpimpin, Natsir tentu mempunyai hak sepenuhnya untuk menilai sistem ini. Sejak peristiwa patah arang antara Soekarno dan Natsir pada awal tahun 1951, lontaran kritik seperti itu wajar adanya sekalipun berakibat buruk pada Partai Masyumi yang harus dibubarkan. Relevansi pada saat ini itu terletak pada pentingnya persatuan umat, pendidikan holistik, kepemimpinan berakhlak mulia, dialog antar peradaban, serta dakwah yang setara dengan zaman, dan mewujudkan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan negara. Bangsa dan negara adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, bukan kebaikan yang tidak bertentangan dengan Islam, asalkan tidak dimasuki hal-hal non-Islam. Dakwah integral. Dakwah bukan hanya ibadah ritual, tapi harus mencakup seluruh aspek kehidupan, politik, ekonomi, maupun masyarakat. Untuk membangun masyarakat yang adil dan beradat atau syumul. Ia menyusun dakwah rasional dan adaptif terhadap zaman, bukan dogmatis. Pendidikan holistik. Pendidikan harus seimbang antara jasmani dan rohani, sehingga membangun ilmu agama dan umum atau integralistik untuk menciptakan manusia yang seutuhnya. Beda dari dualisme pendidikan kolonial. Kepemimpinan ideal. Pemimpin harus memenuhi kriteria moral dan akhlak Islam, bukan hanya sekedar gelar atau bangsa. Kekuasaan adalah amanah untuk menegakkan kebenaran. Moderasi Islam. Menerima perkembangan zaman dan tidak harus terikat pada tradisi Islam historis yang kaku, tapi tentang berpegang pada nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Relevansi dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Menyatukan umat. Di tengah polarisasi pemikiran Natsir tentang persatuan untuk melalui nilai-nilai bersama atau Pancasila Islam, tetap relevan menghindari pepecahan ideologis. Negara dan Islam. Diskusi Islam dan negara atau Pancasila masih penting. Natsir menawarkan jembatan moderat antara keislaman dan kebangsaan. Kemudian dakwah kontemporer. Dakwahnya yang adaptif, yang rasional menjadi model untuk menghadapi tantangan digital, radikalisme, dan sukarealisme dengan menekankan perubahan sosial nyata bukan sekadar ritual. Pendidikan nasional. Konsep pendidikan integral relevan untuk mengatasi kesenjangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Membentuk SDM unggul yang berkarakter. Etika kepemimpinan. Kriteria kepemimpinan beretika dan berakhlak yang diusungnya menjadi pedoman penting dalam memilih kepemimpinan di berbagai level saat ini untuk mengatasi korupsi dan krisis moral. Melawan sekularisme sempit. Pemikiran menolak pemisahan agama dari kehidupan publik secara ekstrim. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.